kalau misalnya ngomong kayak gini. Enggak apa, ini maksudnya gue langsung ngomong aja. Langsung ngomong aja gini? Langsung ngomong aja. Maksudnya emang ngobrol ini ya gitulah. Emang basa-basi aja. Maksudnya bener basa-basi aja. Makanya namanya basa-basi bersama Gen Z. Dari Gen Z untuk Gen Z. Tapi digoyak kita. Digoyak. Nah ini digoyak guys nih. Nah jadi fun fact dulu. Kalau misalnya ini, kita sekarang syuting lagi di cafe nih. Nah ini kafenya ini dibuat sama si Caleb. Nah Caleb ini dia udah, lu berarti mulai bikin goyak kapan, Lep? Umur berapa? Di umur berapa? Apa? Di umur berapa lu bikin goyak ini? Umur 20 ya? 20. Nah tapi sebelum lu bikin kafe nih, lu kenapa sih bisa bikin kafe? Buat kafe karena mau cari cuan. Mau cari cuan? Mau cari cuan. Enggak, kenapa lu bisa berani gitu? Kenapa lu bisa berani gitu bikin kafe? Di antara semua bisnis yang lain, lu bisa bikin kafe. Kenapa? Mungkin awalnya karena mungkin gue punya basic kali ya. Punya basic? Punya basic awalnya. Oke. Nah basic nih, lu kan ngomong basic. Berarti sebelumnya lu udah punya pengalaman bisnis dong? Dikit-dikit lah sebenarnya. Nggak terlalu baik banget. Lumayan dong, maksudnya lu bisa bangun kafe gini. Iya. Nah tapi dari ngomong lu udah ada basic gitu ya, pengalaman bisnis. Lu berarti udah mulai kayak karir-karir di mana lu bisa belajar bisnis dan juga lu magang. Itu kapan sih? Gue tuh pertama kali mulai banget itu kayaknya pas COVID deh. Jadi pas COVID semuanya online kan, semua online. Jadi kayak kita mau kuliah juga bisa dari laptop, bisa dari mana. Iya. Bahkan HP juga bisa. Di situ lu ada free time, Nah dari situ gue ada free time. Pertama tuh gue coba-coba buat catering lah, iseng-iseng. Namanya Lab Slab waktu itu. Oke. Lab Slab. Lu pernah pesen juga kan waktu itu kan? Iya dong. Nah. Jadi gue udah kenal sama Caleb lama lah pokoknya. Kalau sama Caleb ini gue udah kenal lama dan emang dari dulu tuh yang outstanding dari dia tuh emang dia punya courage lah buat memulai itu. Tapi kan lu waktu itu tiba-tiba kenapa sih lu bisa masuk F&B tiba-tiba? Karena menurut gue kayak F&B tuh kayak nggak bakal mati aja gitu. F&B nggak bakal Jadi kayak sampai kapanpun orang tuh bakal makan ya gak? Kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Oh iya, orang bakal makan dong. Lu mau sampai digital gimana juga orang pasti makan ya gak? Amin lah pokoknya. Nggak mungkin makan tiba-tiba makan komputer enggak kan? Iya. Nggak mungkin dong. Iya, amin kalau itu. Tapi ya Lab, waktu itu kan dia disebut lu punya free time lah. Lu akhirnya bikin bisnis dari mulai Lab Slab kan. Lu emang berarti tujuannya emang mau ke situ. Emangnya lu pengen bikin F&B seterusnya? Sebenarnya enggak, awalnya enggak. Cuman kan kayak apa yang lu bisa lakuin di rumah aja gitu. Waktu itu kan kita COVID lumayan lama ya. Kan kita expect-nya bentar doang, tapi kan lama. Terus kita semuanya online. Online pagi bangun buka laptop, kelas, habis itu udah Jujur gabut. gabut ya? Gabut. Ya kita angkatan kaget sih jujur, maksudnya masuk ke COVID gitu kan. Iya. Nah tapi ini sebenarnya masih masuknya confidential ya. Maksudnya gue nggak tahu, maksudnya secara pribadi, gue sampai sekarang aja mau mulai bisnis itu sebenarnya masih rada takut. Kenapa tuh? Sebenarnya. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu Nah, kenapa tuh? Pertama, takut gagal lah pertama salah satunya Oke. kan. Takut gagal dan juga mungkin kayak saingannya terlalu banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya nih, gue dari tahun berapa? Dari tahun 2020 2021 tuh gue pengen buka bisnis. Tapi gagal jadi terus karena gue takut. Oke. Ya itu ketakutan gue lah, maksudnya buat memulai. Tapi kita masih muda, lu tau gak sih? Kita tuh kayak kucing, tau gak? Kucing punya berapa nyawa? 9. Nyawanya banyak berarti kan? Banyak. Berarti kita masih muda apa gimana? Tapi menurut lu normal nggak kalau misalnya orang masih takut? Sebenarnya normal banget. Normal ya? Orang pasti normal lah takut. Hmm. Namanya juga masih muda kan? Iya sih. Tapi itu kan jujur kan emang masih jadi ketakutan terbesar gue itu kan. Nah tapi gue pengen nanya juga, dan ketakutan terbesar kedua gue ini, gue tuh kayak masih belum ada modal. Nah gue tuh pengen nanya ke lu. Maksudnya bukan ngasih nggak ada modal ya, maksudnya modal itu tuh kayak masih menjadi suatu hal yang menyulitkan buat gue. Tapi gue pengen nanya ke lu nih. Lu ini kan waktu itu mulai bisnis dari Lab Slab nih. Iya. Dari Lab Slab itu, lu mulai bisnisnya dari modal lu, maksudnya modal tipis-tipis aja, tapi lu berani buat mulai atau gimana? Jadi pertama tuh emang Ini tipis. confidential ya by the way. Ini pertanyaan confidential maksudnya. Ini nggak apa, gue buka aja. Nggak apa ya, Kan udah gua- lewat, oke. udah lewat. Sekarang udah Iya, bangkrut lewat. juga. Jangan buka sekarang. Gitu. Pokoknya dulu tuh awalnya emang kan kita kan nabung ya. Dari angpau lah bla 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 begitu nabung. Terus kan di rumah ada dapur nih. Di rumah dapur. Oke. Nah pertama pokoknya PO pertama itu gue memang pakai duit gue. Oke. PO pertama jadi gue beli bahan, terus gue masak-masak buka PO lah. Oke. Akhirnya tembus. Oke. Tembus ke teman-teman. Nah PO yang kedua bahannya gue dibeliin kan. Oh iya? Dibeliin mami gue. Gue dibeliin mami gue. Terus kan habis itu kan gue kan mau nge-cut cost kan. Gue mau nge-cut cost nih. Jadi gue kan kirim-kirim tuh. Orang-orang kan biasa pakai ongkir kan, gosen apa-apa gitu. Nah gue kirim sendiri. Jadi gue nyetir sendiri. Oke, ini gue baru tahu, Lep. Gue baru tahu yang tadi yang kayak maksudnya lu dibeli nyokap lu gitu-gitu. Gue dibeli nyokap gue, harapan, maksudnya menurut gue gue mesti ganti dong ya gak? Cuman nyokap gue bilang nggak usah nggak apa-apa. Terus bensin juga gue dibayarin kan? Bensin? Oke. Bensin gue dibayarin, jadi tenaga, keringet. Nah ini berhubungan nih, Lep. Kita ini ya sebenarnya kan ngomong basa-basi tanpa, kalau misalnya gue ngomong basa-basi tanpa ada dagingnya gitu, maksudnya kayak tanpa ada Buset. isinya kan? Daging nih Kayak ngomongnya nih. daging lah, udah Daging tanpa ada ngomongnya isinya nih. tuh kayak
Ya sebenarnya bohong lah. Sebenarnya kan emang gue tuh pengen di sini tuh kenapa namanya basa-basi bersama Gen Z. Itu adalah dari Gen Z dan untuk Gen Z. Kita ini pengen bagi perspektif tentang Gen Z juga. Jadi sekarang kita Gen Z nih itu Iya kan, kita Gen Z. Makanya ini biar kita nggak timba balik, ya kita ngomong tentang dari para Gen Z dan juga tentang Gen Z juga. Sebenarnya kita Gen Z atau emergency kita? Nah, Itu dia kayaknya. Nah, Itu ini yang dia. pertama nih ya. Nah, ini pertama nih. Kita ini sering disebut kalau Gen Z itu strawberry generation. Strawberry. Strawberry. Nggak, kenapa strawberry? Nah, strawberry. Kenapa dari semua buah strawberry gitu? Kenapa? Bingung nggak? Strawberry asem. Strawberry asem, indah di luar, kan cakep kan dari luar. Oh, nggak tentu. Nggak tentu. Nggak tentu. Ya udahlah ini julukan mereka lah. ya udah, Julukan ya. mereka lah. Oke, pokoknya oke. Dibejek hancur, mentalnya Oke, oke. lemah, padahal sebenarnya kreatif. Gitu. Itu adalah julukan orang-orang yang dipunyai orang-orang di dunia kerja lah, milenial gitu-gitu. Mereka ngejudge Gen Z itu banyak kan strawberry generation. Oh. Nah, tapi masalahnya yang meresahkan itu, ya mungkin emang ada aja orang yang kayak gitu kan. Balik lagi kan background orang-orang beda kan. Tapi maksudnya di sini keresahannya itu adalah, gue nggak tahu sih algoritmanya masuk ke lu atau enggak. Tapi kalau misalnya di gue, akhir-akhir ini berita TikTok dan juga lainnya tuh masuknya itu tentang strawberry generation itu kayak Gen Z lemah di dunia kerja. Strawberry Itu generation. ini maksudnya FYP lu nih? Mbak. Iya. FYP Ken Pak isinya cewek semua. Lu jago. Sorry. tapi ya kira-kira tuh algoritma sama FVP gue tuh akhir-akhir itu kayak gitu. Tapi gue juga sih. Apalagi ada yang kayak ini nih, yang siapa tuh? Nah, kalau lu masuk nih. Gue masuk. Siapa yang terakhir Angel Wijaya itu? Gue nggak tahu namanya siapa, pakai cewek. Yang cewek dia ngejudge yang anak-anak, yang anak interview mau minta mes-mes itu. Gue nggak tahu dia minta, pokoknya kayak yang minta banyak aja lah. Minta banyak itu Pokoknya yang kayak lu nggak bisa rely sama Gen Z kayak gitu lah kan. perspektif lu gimana Derek tentang itu? Tentang kayak Gen Z itu dijudge sebagai kayak gitu, kayak emangnya segitunya kah? Itu jujur buat gue berpikir kayak emangnya Gen Z segitunya kayak nggak ada harapan gitu. Sebenarnya sih, nggak, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue, Kalau menurut lu nih pribadi nih, kalau menurut gue ya, ntar jawabannya gue copy aja dari lu. Nggak, bagi perspektif lah. Tapi kalau misalnya menurut gue, ya mungkin emang ada ya, Lep. Maksudnya kita sebagai Gen Z kan, ya emang nggak bisa dipungkiri kayak salah satu penyebab strawberry generation kita ini, jujur kan kita emang hidup maksudnya di zaman yang emang udah serba ada lah. Maksudnya serba ada tuh maksudnya kita mau akses information gampang lah. Kita modal, contohnya kayak tadi misalnya lu bisnis kan, lu bisnis tadi misalnya udah dibantu modal nyokap lu juga pas awal-awal didukung gitu kan. Ya itu sebenarnya salah satu penyebab strawberry generation juga. Strawberry generation. tapi kenapa dibantu itu ngomongnya strawberry? Kan kita privilege, bro. Nah, Kita privilege. Privilege. Ada orang tua. Privilege itu salah satu penyebab ada strawberry generation itu. Tapi karena banyak orang tuh ngomong di saat kayak kita udah punya akses sama banyak hal, kita udah punya akses dan juga kita udah punya modal dan juga punya banyak hal itu malah kadang-kadang tuh bikin orang bingung sama kadang-kadang tuh mereka kayak asking for more aja gitu. Nah makanya kenapa dibilang mental lemah, mereka tuh kayak always expecting more. Nah makanya kemarin muncul yang Angel Wijaya itu yang kayak pas di interview tuh kayaknya diminta banyak banget gitu loh. Iya, jadi kayak ekspektasinya gede banget aja ya. Iya, jadi kalau misalnya menurut gua, apakah salah? Gitu kayak maksudnya kalau misalnya apakah salah ya pro kontra sih. Sebenarnya pro kontra. Maksudnya kan gue di sini bukan mau bersifat menggurui ya. Maksudnya kalau misalnya kayak gitu kan kayak ya gue juga Gen Z nih. Gue masih di kuliah, gue masih reflecting hidup, gue masih mencari apa yang gue mau gitu kan sebenarnya kan. Sebenarnya gue jujur masih di fase strawberry juga. Tapi menurut gue strawberry itu fase. Oh, fase. Strawberry itu fase. Kalau menurut gue strawberry itu fase karena kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin strawberry itu, ya kemarin sebelum gue masuk topik kita ngomongin kayak gini Gen Z nih, gue aja masih nggak tahu gue mau ngapain. Tapi sekarang udah gacor, bro. Aduh, jangan gitu. Lu udah gacor banget sekarang. Jangan ngomong di depan sini tapi. Udah gacor, pokoknya udah gacor dah. Tapi intinya kan kayak strawberry gitu kan. Tapi kalau misalnya lu nih, Rep, lu udah ngelakuin bisnis sebanyak itu. Ya, dan maksudnya dari yang gue lihat ya, Rep, dari yang gue lihat kan setelah lu dari yang magang di Ruang Rasa, lu kemana tuh? Ayam goreng Karawaci ya? Nah itu sebenarnya kan gue dari magang kan. Awalnya gue magang. Habis gue magang itu gue hitungan jadi full time sebenarnya. Oke, full time di Jadi Ruang magang Rasa cuman itu. kayak 2 bulan lah. Magang tuh 2 bulan. Cuman kayak full time-nya setahunan lebih. Nah dari situ lumayan tuh dapat koneksi-koneksi. Lu ngumpulin modal tuh ya? Sebenarnya lu ngumpulin modal juga di situ. Ngumpulin modal juga kan dapat gaji soalnya kan. Lumayan lah itu pada zaman itu paid intern nih lumayan banget nih, paid intern. Oke. Ya. Dari situ baru lanjut lagi ke yang bisnis yang lain. Ayam goreng Karawaci. Ayam goreng Karawaci. Cuman semuanya tetap F&B sih maksudnya. F&B kan? F&B. Nah, apa yang lu lakuin sekarang ini? Yang lu lakuin waktu itu deh. Yang lu lakuin waktu itu semua tuh sebenarnya menuju ke satu target tuh nggak? Kayak maksudnya tuh target akhirnya lu tuh emang pengen punya bisnis gede nih, emang F&B gitu. Atau sebenarnya lu di situ sebenarnya lu masih nyari-nyari tapi lu experimenting. Lu kayak embracing the time dan modal yang lu punya sebenarnya.
Tapi sebenarnya modal itu juga lu cari sebenarnya. Cuman kayak lu Gue baru kepikiran nih. nah kan Gue baru kepikiran nih. Nah, Karena gue nggak pernah mikir sampai situ. nggak pernah mikirin sampai situ kan. Interesting nggak sih? Kayak maksudnya kayak Gue nggak pernah mikir sampai itu, sumpah. oke, nah kira-kira gimana? Kayak maksudnya lu nih bisnis lu ini nih, secara nggak langsung nih yang lu lanjutin ini semua tuh F&B. Tapi apakah lu Secara sebenarnya nggak tujuannya langsung. situ? Secara nggak langsung kan? Ya kan, Bener juga F&B sih. nih. Bener juga Tapi sih. sebenarnya akhirnya kayak sebenarnya lu tuh ini tuh tujuan lu emang F&B atau lu punya tujuan lain di hidup? Sebenarnya tujuannya awal-awal pasti cuan, sumpah. Cuan bener-bener cuan Awalnya aja ya? tujuannya nyari duit. Hmm. Tapi kan dipikir awalnya kan F&B itu kan bakal works banget dong, karena dia kan makanan kan. Iya. Orang mau nggak mau pasti makan, orang mau ngapain juga pasti makan, Iya. orang kalau bete juga pasti makan. Semua tuh cure makan gitu. Tapi katanya language orang aja kadang makan. Kalau depresi katanya nggak makan ya. Kalau bener-bener Wih, ada orang depresi makan makin banyak. Lu nggak tahu aja. Lu juga gitu kan dulu kan? dulu. Sekarang Dulu. enggak. Oke. Sekarang enggak dong. Sekarang udah keren dia, udah jadi Enggak. model. Mana ada sih? Wah, lu tampang begini nggak model masa? Tapi gitu. Pokoknya, iya gua Nggak nggak. kepikiran deh. Jujur goalnya waktu itu sih untuk cari duit ya. Soalnya lucu juga Lep, maksudnya, tapi nggak bisa disalahin juga ya, kayak maksudnya kita dulu pas dari SD nyampe SMA, SMP SMA kita jatuhnya masih main-main kan. Dulu lu olahraga kan? Dulu tuh olahraga banget orangnya. Enggak. Olahraga banget, basket dan juga lain-lainnya kan olahraga kan. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis kan. Karena kalau gue personally ya Lep, maksudnya gue share story aja, maksudnya kayak dari dulu pas yang, gue nggak tahu sebenarnya gue udah bercerita atau belum gitu kan. Cuman kalau dari dulu tuh pas yang kayak masih awal kok sebelum COVID dan juga nyampe akhir COVID, itu tuh kayak mimpi gue bisa dibilang berubah tuh tujuan gue mau ngapain tuh udah berkali-kali. Diceritain dikit lah. Ceritain dikit ya. Gimana, Maksudnya kayak waktu itu ya awal-awal kan emang kan suka main gitar sama nyanyi kan. Oke. Oke, gue udah nulis berapa lagu. Lu nih. nyanyi? Ya kan waktu itu ada lah. Lu nyanyi? Lu buat lagu sendiri? Ada keinginan mau, ada Buset, keinginan mau. Udah buset. nulis, tapi akhirnya gue gagal karena bukan gagal sih jatuhnya. Lebih ke gue belum mencoba. Karena gue nyerah. Gue Oke, belum oke. mencoba karena gue nyerah. Oke. Terus habis itu jatuhnya gue pengen bikin bisnis, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Tapi kenapa kayak tadi balik kayak gue bilang kayak strawberry itu is a face? Karena kayak dibalik kayak gue masih nggak tahu apa-apa di situ dan gue kayak gagal. Nah yang kesini malah gue tercerahkan juga gitu. Jadi kayak maksudnya di umur kita yang masih muda, gue ngerasa kayak gue masih mau coba banyak hal dan emang maksudnya nggak bisa juga dibilang kayak kita tanpa tujuan dan juga strawberry itu nggak bisa gitu menurut gue. Nah, tapi balik lagi ke lu nih. Kalau lu kan sekarang lu ngejalanin bisnis F&B nih. Tapi Iya. sebenarnya tujuan lu tuh atau goal lu tuh dari awal tuh selain nyari cuan tuh apa sih kan? Yang lu mau deh lu bikin bisnis. Kan soalnya lu pernah bilang kan lu nggak suka kerja sama orang kan? Nggak suka. Nah, ini sebenarnya salah satu karakter strawberry. Salah satu karakter Lu Gen Z. suka kerja sama orang? Kenapa? Lu suka kerja sama orang? Mungkin gue Nah, lu aja susah jawabnya. Iya, Jadi lu mau nggak kerja sama orang? Tapi kalau kerja sama orang tuh gue tuh masih mau mencoba. Gue tuh masih mau mencoba. Oke. Tapi emang maksudnya kalau untuk kedepannya pasti siapa sih yang nggak mau punya ini sendiri gitu. Bener. Nggak tahu ya, mungkin di luar sana mungkin masih ada juga yang masih mau kayak punya ya dia masih pengen kerja di bawah orang lah, mungkin lebih terjamin gitu kan. Tapi yang kayak kadang Gen Z kan ya salah satu kayak orang nanggulangin sebenarnya ngomongin strawberry dan juga Gen Z nganggur gitu, not in education dan juga itu kan sebenarnya nggak sebelumnya mungkin kalau dari berita-berita yang gue lihat nggak semuanya seluruh kesalahan Gen Z juga kan gitu. Tapi kalau misalnya lu kan nggak suka kan kayak kerja di bawah orang gitu kan, ya lu tapi bikin bisnis nih. Oke. Tapi lu sebenarnya di tujuan itu lu tuh pengen bikin bisnis itu segede apa sih? Lu pengen bikin bisnis apa deh? Nggak, cuman kalau misalkan lu bilang gua nggak suka kerja sama orang, emang sebenarnya jujur aja kurang suka kerja sama orang. Kurang suka. Tapi in order buat lu punya bisnis, lu mesti tahu painnya juga. Jadi Lu harus tahu painnya juga Lu di juga situ. tahu jadi painnya juga kalau misalnya lu diurusin sama orang. Oke. Jadi kayak menurut gua itu jenjang lah, kayak naik tangga lah. Fase kan. Jadi kayak tangga pertama ya lu mesti kerja sama orang juga. Maksudnya kayak ngerasain juga lu dikejar deadline, lu punya to-do list, terus nggak kelar gitu dimarahin sama bos, terus rekan kerja juga lu nggak bener, lu kena marah. Pokoknya kalau di dunia kerja lu banyak ketemu personality yang lu mungkin nggak ketemu lah di kuliah atau di SMA gitu, nggak bakal ketemu. Iya. Mereka kan juga kalau bisa dibilang ya sebenarnya bisa jadi mereka juga punya latar belakang beda juga. Ya itu. Kalau dia. misalnya kita di kuliah sama di SMA kan latar belakangnya hampir semuanya bisa dibilang sama lah ya. Kalau misalnya di dunia kerja, nah kita nggak tahu lagi. Beda lagi lah, pokoknya luas banget lah dunia. Apalagi yang gap umurnya jauh. Nah, Ya. susah kalau gitu. Nah itu perbedaan umur kan juga kan. Iya. Tapi lu pernah nggak sih kayak maksudnya kayak orang nih generasi atas nih menilai sesuatu tentang lu? Pernah nggak? Pernah. Contohnya apa? Buruk gak menilainya? Kayak jujur aja kayak mungkin bisa dibilang mereka agak iri kali ya.
Oke, ini Iri. perspektif menarik. Iri kenapa nih? Ini perspektif yang sangat menarik. Kayak agak iri karena kayak istilahnya gue kelihatannya santai-santai gitu loh. Kelihatannya kayak working environment-nya kayak santai, Working environment santai, asik, ya. terus bisa hahihi, nggak terlalu komputer banget. Kalau komputer pun juga sesekali gitu loh. Tapi tetap apa namanya to do list-nya tetap kelar. Pernah kepikiran nggak sih, Rep? Mungkin aja nih kita Gen Z nih. Kita Gen Z itu bisa malah jadi kayak sebenarnya tuh mungkin jadi pemecah masalah juga. Macam masalah. Ngerti nggak? Jadi kayak kan tadi lu bilang tuh kayak kerja santai, kayak kelihatan santai gitu kan. Heeh. Mungkin aja kayak kita bisa jadi the answer kayak ke mereka itu karena gimana kayak mereka mereka ini kan kerja kan kayak kerja hektik banget nih misalnya kayak robot. Ini berarti bukan si Gen Z dong? Bukan. Bukan. Tapi bisa pernah kepikiran nggak sih kita Gen Z tuh malah jadi kayak bisa nyadarin mereka kayak ya sebenarnya kerja nggak usahnya sampai segitunya, tapi bisa kelar juga gitu loh. Tapi lu jangan salah, Gen Z itu gacor, sumpah. Emang Enggak, kacau. Gen Z itu menurut gue ya, yang di video TikTok tuh, gue sih nggak setuju. Ada setuju dikit lah. Ah, oke. Iya, ada setuju, Nah, gue udah setuju ini dikit. perspektif lu nih, Gue iya, udah oke. setuju dikit, kayak setuju dikit mungkin emang Gen Z ini lebih bisa kemudian. Mungkin Oke. lebih kayak ini, lebih kayak Gen Z itu bisa nge-set boundaries mereka lah. Oke. Mereka kayak punya, oke gue bisa segini, gue mau segini. Jadi gue pengen punya waktu ini buat ngelakuin hal yang lain gitu. Yang mungkin umur-umur di gap yang atas mungkin nggak gitu. Makanya mereka kan lebih ke task oriented kan. Iya. Mereka gitu kan. Nah kalau misalkan kayak dari video itu ya gue setuju dikit. Cuman kayak maksud gue kaget coy. Gen Z tuh kalau lu ngulik lah ya. Kalau lu ngulik lah ya. Gacor kan? Gacor gila. Bisa nggak tidur lu bayangin bisa nggak tidur. Nggak tidur bangun pagi. Udah nganter ke sini, ngambil sini, ngurusin ini, ngurusin itu. Itu lu. Enggak juga. Itu lu kalau Enggak, itu. Tapi bener, tapi maksudnya gue setuju kalau di situ. Gue setuju. Tapi kalau di situ emang gue setuju. Nah, tapi balik lagi maksudnya dengan semua ini nih, lu udah kerja gitu kan. Tadi kayak lu balik lagi kayak maksudnya lu kerja tuh waktu itu juga banyak loh. Maksudnya yang di ruang rasa itu kan waktu itu ya gue kan sering ngajak lu pergi juga waktu itu kan. Maksudnya kayak ngajak-ngajak pergi kayak emang ya lu ada kesibukan juga, rada sibuk juga lah. Lu bisa nyampe itu malam-malam pulang dari Jakarta gitu kan. Itu biar kelihatan keren sebenarnya. tapi lu pas pertama kali mulai magang itu karena lu mau atau emang karena lu FOMO kayak lu tuh ngeliat kayak orang-orang tuh kayak udah pada kerja udah pada ngapain gue pengen nih gitu. Jujur enggak, karena Jujur enggak ya? pas zamannya pas gua masuk itu lagi nggak ada yang kerja malahan. Iya, masa kayak Oh di umur kita masa belum pada mulai lah. kecuali itu ya. Kecuali yang itu tuh. Kecuali yang itu tuh. Kecuali itu ya. Benar, kecuali itu. Oke. Nah, justru sebenarnya apa namanya jembatan gue bisa masuk magang itu karena gue buka si kantin si catering. Oke, buka si lab nih. Buka malah. lab Oke. gitu. Jadi gue buka, istilahnya gue mau pitching bisnis gue buat di expand lah, buat di expand. Ternyata kurang gitu. Oke. Lu bayangin, mereka tanya gue COGS, gue bilang bentar, padahal gue search di Google COGS itu apa, gue nggak tahu anjir COGS itu apa. Bener-bener ya udah jualan ya udah mulai jualan aja kayak cari cuan aja gitu kan. Tapi sebenarnya di situ lu belum ngerti COGS apa ya. Belum ngerti, makanya di situ gue kayak ditarik, maksudnya kayak IPA ya. IPA. ya gue dulu IPA, Iya, bener, IPA. gue dulu ya. IPA. Oke. Tapi IPA juga sama aja. Emang IPA sekarang jadi apa? Ya ada baik jadi dokter, jadi Banyak teknik juga banyak jadi sih. IPS juga sih. Baik jadi bisnis juga Jadi kan? bisnis juga masuk jurusannya. Ya udah kalau gitu. Berarti lu sebenarnya masih nggak tahu nih kayak maksudnya tujuan lu tuh sebenarnya mau bikin bisnis apa tuh lu nggak tahu akhirnya apa. Di end yang kayak maksudnya end-nya tuh lu mau ngapain gitu. Kayak N-nya pasti jujur banget bisa kaya pasti. Oke. Jujur banget bisa baik duit. Iya, normal itu. Normal kan ya, baik duit sama punya. Jadi pokoknya nanti pas gue udah lumayan gede lah, istilah 30-an ke atas, udah mulai punya keluarga. Istilah keluarga gue tuh kalau misalnya mau ngapa-ngapain tuh nggak perlu pusing gitu loh. Nggak perlu pusing yang kadang-kadang harus mikir, aduh ini mahal, aduh ini enggak gitu loh. Cuman kayak lebih kayak ya udah. Jadi udah istilahnya udah sustain lah. Stay. Ya, udah sustain. Jadi kayak nggak perlu pusing-pusing lagi yang namanya masalah finansial. Oke. Itu Yang lu tahu juga kan sekarang juga banyak kayak istilahnya banyak perpecahan karena finansial juga kan? ya, Enggak? itu, ya benar. Oke, benar. Iya, kayak sekarang aja di TikTok tuh banyak. Cowok mau split bill. Nah, lu yang cewek gimana mau split bill? Mau nggak split bill? Mau nggak? Mau nggak? Ada. Nah, jadi kalau misalnya ini tapi kan emang ketika lu pengen masuk ke sustain itu, berarti kan emang lu kayak ada step balik lagi tangga. Benar. Tangga kayak lu time framing lu mau ngapain gitu. Hmm. Lu kira-kira bakal berjalan di ranah F&B atau lu bakal berubah kira-kira? Kita masih muda nih. Kalau misalkan untuk sekarang nih, yang udah ada dijalanin dulu. Negara jalan dulu. Yang udah ada dijalanin dulu, difokusin dulu, nanti let's see gimana. Cuman big picture sih gede sih pasti nanti
pengen punya cabang kemana-mana. Cabangnya tapi maksudnya bukan di FMI doang loh. Maksudnya kayak mungkin bisa ke fashion enggak lah, gue bukan orang fashion lah. Maksudnya kayak bisa jadi logistik atau apalah, gue nggak tahu juga. Belum tahu juga, masih belum kebayang. Cuman emang kita kan mesti inget juga, kita tuh Gen Z ini, kita tuh dreamnya apa? Big. Tapi Dream big. startnya kadang-kadang big juga, salah. Salah. Harusnya small startnya. Start small. Dream big, start small. Benar. Harusnya. Start small. Bener ya? Benar. Bener. Setuju gue. Nah itu juga sebenarnya salah satu struggle gue ya gue sih. Harusnya kayak buat start small itu. Nah, Tapi ya Lep, lu berarti dengan lu kan sebenarnya kan kayak udah lu masih mau coba banyak hal dong. Berarti it's okay dong. Maksudnya kalau menurut lu it's okay dong, lu masih belum tahu lu mau sebenarnya secara besar lu mau apa. As long lu nggak diem aja. Bener nggak? As long lu tetap coba-coba lu eksperimen. tapi gue nggak bisa ngebedain hal itu juga. Karena kalau misalnya kita nggak tahu mau ngapain juga, kita berarti lost track dong. Lost track. Lost track juga. Cuman yang pasti harus yang pasti harus di keep in mind kita tuh, yang kita tuh pokoknya harus sibuk tuh bukan sibuk main TikTok atau sibuk main Instagram, sibuk gabut gitu loh. Oke. Sibuk kerja lah pokoknya. Istilah kerja apapun, tapi sibuk gitu loh, sibuk. Udah bagus kita sibuk maksudnya udah bagus kita capek kerja daripada capek goleran di rumah. Oke. Ya nggak? Benar. Dua-duanya hard, tapi choose your heart gitu lah ya. Iya. Oke, Enggak, tidur susah, masa hard? susah. Ya, tidur kalau misalnya lu rebahan doang, susahnya di nantinya dong. Saya Ya, nantinya. kalau bokap lu konglo ya anak konglo. Itu strawberry kelas atas itu. Itu bukan strawberry, itu apel, Jo. Itu apel kayaknya. Jangan dipakai bola itu nanti muncul ini baru lagi, bobo baru lagi. Sorry. Tapi ada nggak sih kayak hal yang lu sesalin yang lu lakuin di selama 5 tahun akhir ini atau enggak ketika pas yang kayak maksudnya mulai dari awal lu bikin bisnis gitu? Ada nggak yang lu sesalin? Yang gue sesalin mungkin ada sih sedikit. Maksudnya kayak mungkin ada kayak decision making yang gue kurang matang gitu loh. Decision making. Decision making yang kurang matang yang kayak gue tuh tergesa-gesa karena gue punya amunisinya, misalnya gitu. Tapi itu kan berarti sebenarnya part of your process lah. Itu kan part of pembelajaran lu sebenarnya kalau di situ. Tapi ya itu menurut gue agak gegabah. Harusnya nggak gitu. Harusnya lebih kayak ya see the details dulu lah gitu loh. Tapi lu udah jangan belajar langsung kan hal itu? satset gitu loh. Tapi pas lu buka ini, lu udah belajar dong hal itu. Lu buka Goya ini. Sambil belajar. Sambil belajar. Justru malah belajar buka ini. Tapi kalau misalnya lu bisa nih kasih message ya. Mungkin buat Gen Z, buat sekitar sama Gen Z atau orang-orang di luar sana. Atau mungkin kayak lebih gampangnya ke diri lu yang dulu deh. Yang maksudnya masih bingung, lu belum mulai apa-apa. Lu mau kasih message apa? Satu kata doang sih gue sebenarnya. Fokus. Pokoknya kita harus fokus. Fokus ya. Sama tadi, Start small. dream big, bagus dream big. Kita nggak boleh dream small, harus dream big. Cuma startnya harus small. Kita tangan cuma 2, kaki cuma 2. Jadi udah 20 sih. cuman ini doang kita, bukan Spider-Man. Ya benar sih. Start small ya. Start small. Itu benar-benar message yang lu pengen bawa ke semua, sama termasuk diri lu ya. Kalau misalnya, walaupun nggak bisa nih, maksudnya lu kasih message ke diri lu yang dulu itu. Saya, sama fokus. Fokus ya. Yang penting punya track lah ya. Yang penting punya track Kayak selama lu akhirnya, lu sebenarnya setidaknya mau punya sesuatu yang kayak, atau lu tahu apa gitu. Lu tahu apa yang lu mau, setidaknya lu ada track gitu lah ya. Yeah. Lu kan mau akhirnya tujuannya mau bikin bisnis lah ya. Akhirnya gitu. Cuman jangan lupa juga step yang kayak kita mungkin mesti kerja sama orang. Tapi memang mungkin step orang beda-beda ya. Maksudnya kayak path orang pasti beda-beda. Cuman kalau misalkan yang kayak kalau bisa lu magang dulu atau lu kerja sama orang dulu, menurut gue itu step yang lumayan krusial. Baik lagi background lah ya. Iya, jadi lu bener-bener ngerasain gitu ekosistemnya gimana kalau misalnya lu dipimpin sama orang. Jadi bukan cuma lu mimpin. Lu maksudnya lu gimana lu mimpin kalau misalnya lu nggak pernah dipimpin, kayak istilah gitu deh. Oke. Udah segitu aja sebenarnya. Gitu aja. Singkat banget nih, singkat. Singkat banget ya. Udah daging belum nih? Tahu nggak? Ini 25 menit. Emang ya? Iya. Oh, udah 25 menit. Cepet juga ya. 25 menit, iya. Kayak masih kurang nih ya. Thank you ya bro. Masih kurang nih kayaknya. Masih kurang ya. Nanti kita Nanti lanjutin aja lanjut nanti. next aja berarti ya? Nanti aja berarti. Oke, boleh. Ini, pokoknya semangat deh bro buat kedepannya pokoknya. Enggak, gue mau tanya juga satu. Apa tuh? Kata-kata dari lu, jangan dari gue doang. Kata-kata dari gua. Iya, buat kita kan umurnya masih mirip kan. Kata-kata dari lu apa deh? Jangan takut. Jangan takut. Pokoknya jangan takut. Jangan Kalau takut. misalnya buat diri gua dari dulu sampai sekarang gitu, jangan takut lah pokoknya udah. Jangan takut, guys. Jangan takut, guys. Jangan takut pokoknya. Jangan takut. Fokus, tralalala. Oke deh bro, semangat ya bro, sukses. Thank you, terus thank you. ke depannya.